Assalamualaikum saudara sebangsa, setumpah darah, dan setanah air saya. Eh, Sebentar lagi jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 19.00, tim nasional senior kita akan bertanding melawan Afghanistan. Tetap dukung, tetap semangat, dan saya secara pribadi sangat penasaran untuk menyaksikan penampilan dari Sandy Walsh, pemain termahal kita sekaligus pemain yang paling ngebet membela timnas Indonesia sepanjang sejarah. Bayangin ya, dari tahun 2017 dia mencoba untuk dinaturalisasi. Setiap tahun dia menghadiri upacara kemerdekaan 17 Agustus di KBRI gitu ya terus. Tapi entah apa di dalam pikiran dari pengurus PSSI zaman dulu, dia tidak pernah kunjung naturalisasi. Baru kemudian kemarin di kepengurusan Iwan Bule jadi naturalisasi. Tapi oke, kita tunggu pertandingannya. Kali ini kita kembali ke membahas Malaysia. Ini ada, saya buka-buka Twitter tadi malam, itu betul-betul lucu di Malaysia sekarang ya. Seperti pernah saya bahas di video sebelumnya bahwa kemenangan Anwar Ibrahim di pemilu Malaysia itu ya, menjadi Perdana Menteri, itu sebenarnya kekalahan bagi para Melayu Semenanjung yang oleh teman-teman disebut di sini ujung Medini, yang rasis, yang tidak bernalar gitu ya, yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain ya, orang-orang yang merasa nyaman dengan informasi-informasi hoax dari Borunaga ya, informasi yang memaki-maki dari Paparok ya, kemudian muka-muka menjilat gitu dari Abad Sastra dan Toha. Itu ada kekalahan buat mereka, kemenangan Anwar. Karena apa? Karena Anwar ini adalah orang-orang yang rasional ya. Dia sangat Indonesiawi, Anwar Ibrahim ini gitu. Dan dan kemudian juga kasus perbatasan kita yang sudah lama mangkrak, tidak terselesaikan ya, dengan Anwar sebentar penjabat langsung selesai. Itu ngamuk-ngamuk politisi Malaysia kan. Tapi ini yang paling lucu di Twitter ini adalah ketika Anwar berbicara tentang sebuah kasus di Malaysia sana ya. Ada case Zahid namanya gitu. Ini di sana di astroawani.com dia katakan peguam negara ada kuasa sepenuhnya PM Anwar. Tapi yang menarik ya, Anwar tidak bicara seperti itu. Dia katakan Jaksa Agung ada wewenang. Ada wewenang katanya, dalam kurung kuasa gitu kan, sepenuhnya. Dan dia berikan alasan itu, jadi saya serah kepada wewenang Jaksa Agung. Nah ini jadi masalah besar di Malaysia ya. Blingsatan lah orang Malaysia. Kenapa? Karena yang Anwar gunakan ini bahasa tinggi menurut mereka, dan itu bahasa Indonesia, bahasa tinggi. Ya ini ada yang komentar Alpha Kilo 87 gitu. Cuci tangan baik punya katanya kan. Stop lah guna bahasa tinggi, lebih mirip bahasa Indonesia. Akhirnya anda impress siapa? Kemudian ini Hafiz malah dia lebih ini lagi ya, dia nggak bisa bedakan mana bahasa Jawa bahasa Indonesia. Dia katakan asal guna bahasa Jawa dah balik guna bahasa Melayu rakyat, senang nak paham, direct, tepat, mantap, padat. Maaf, ini bahasa Malaysia dia gunakan bangsat ya. Jangan ditiru. Dan ini saya semalaman ketawa-ketawa ngebaca komentar orang Malaysia ini. Yang ini lagi dia bilang paham untuk tak tahu Jaksa Agung adalah gelaran peguam negara di Indonesia. Tambah ilmu hari ini, alhamdulillah katanya. Ini dari KGK, ya kan. Nah, terus ada ini kayaknya orang Indonesia nih, Fadil 20 the not fun guy, dia tulis tak tahu pula Malaysia ini sebenarnya Indonesia. Jadi Malaysia itu sebenarnya Indonesia, dia bilang. Jadi bandingin ya. Jadi kalau orang Malaysia yang pintar-pintar itu ya, diakui gitu. Diakui bahwa ada pencapaian kita yang lebih tinggi dari mereka. Bahwa pencapaian sebuah negara itu nggak melulu ekonomi, gitu ya. Bahwa pencapaian sebuah negara itu ada persatuan di sana. Ada bahasa
yang modern. Dan ini Anwar ini orang pintar gitu ya, dan orang pintar itu nggak disukai di Malaysia. Di sana menderita kalau orang-orang pintar yang bisa bernalar di Malaysia itu dimusuhi oleh mayoritas Melayu ujung Medini sana. Tapi ya itu untungnya mereka sekarang sudah mulai kalah, gitu. Sudah mulai tertekan ya. Orang India semakin kuat, Cina semakin kuat, dan juga sepertinya di Sabah, Sarawak, dan juga orang-orang asli sudah mulai muak sama kelakuan rasis dari para Melayu hujung Medini ini gitu kan. Jadi dipilihlah Anwar. Dan Anwar ini seperti kita tahu ya, satu-satunya mungkin pemimpin di dunia yang betul-betul dijatuhkan, dihabisi gitu oleh pemimpin oposisi ya dengan yang sangat norak. Gitu. Betul-betul norak. Dengan kasus susila, dan kasus susila itu bukan apa-apa gitu, macam-macam, homoseksual gitu. Ya, dituduh sodomi, aduh pokoknya aneh lah. Aneh dulu pasti yang ingat. Saya ingat dulu waktu sekitar tahun berapa itu ya, 2000-an apa gitu, itu anaknya Nur Izzah itu pernah datang ke kampus kami di Unsia, berbicara tentang kasus bapaknya tuh, sangat cerdas juga. Anaknya Anwar ini. Nah, ini lagi entah gitu kan, super shy kan. Jaksa Agung, Peguam Negara, wewenang, hak dan kekuasaan. Ini bahasa Indonesia semua dipakai sama Anwar gitu. Bahasa Indonesia semua dia pakai gitu. Betul-betul blingsatan mereka di Malaysia nih. Tak boleh ke guna bahasa Melayu biasa. Ingat, guna bahasa Indonesia orang tak paham, pasti malas ambil tahu ke. Kadang merepek je perkataan-perkataan digunakan, bukan sedap manapun. Betul lucu gitu ya mereka. Itulah mereka ini sekali lagi saya bilang memang bangsa ya, terutama Melayu yang suka dimanjakan itu seperti anak manja manapun, ngerasa dirinya itu paling hebat, ngerasa dirinya itu paling segalanya, biarpun sebenarnya nggak berguna. Dan ini buktinya, bahkan Perdana Menterinya pun menggunakan bahasa kita yang memang bahasa modern, bahasa Indonesia. Bahasa yang dibentuk, bahasa yang dibuat, nggak seperti dikatakan oleh Profesor Abdul Mati Ahmad itu, mana ada bahasa Indonesia. Ini Perdana Menteri lu pakai bahasa Indonesia, bilang nggak ada. Jadi itulah saya bilang ya, di channel ini berulang kali, ini sebagai pelajaran gitu, supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat yang Malaysiawi. Karena kita untuk maju ke depan itu kita harus mau mengakui kekurangan. Mereka itu bangsa yang tidak mau mengakui kekurangannya sendiri. Ya, mereka tidak mau mengakui kekurangan sendiri dan selalu harus tampak sempurna. Kalau kita kan nggak apa-apa. Bahkan dalam pepatah kita pun tak ada gading yang tak retak gitu kan. Jadi kesempurnaan kita itu justru terletaknya di ketidaksempurnaan. Ya, kita ini masih ada perilaku rasis, tapi kita malu dengan itu dan kita perbaiki. Kemudian di tempat kita juga ada kayak kemarin TNI yang membunuh warga sipil gitu. Tapi diperbaiki gitu. Anggota Panglima TNI langsung turun tangan memastikan bahwa penanganan kasus itu betul-betul serius gitu, dan transparan. Itulah kita. Kita tidak menutupi kekurangan kita. Kita tidak masalah dengan itu, manusiawi. Itu manusiawi ya, maksudnya kita salah, kita kurang, itu manusiawi. Tapi kemajuan kita kan nyata juga ya, contohnya ekonomi seperti saya pernah ulas sebelumnya. Iya, kita memang masih tertinggal dari Malaysia secara pendapatan per kapita, tapi kelas menengah kita sudah jauh lebih banyak dari orang Malaysia gitu ya. Orang yang setaraf hidup dengan rata-rata orang Malaysia itu di Indonesia ini lebih 2 kali lipatnya dari jumlah seluruh penduduk Malaysia, termasuk yang miskin-miskin yang untuk makan harus mengemis online pun itu udah termasuk mereka yang 33 juta gitu. Kita 2 kali lipat dari itu. Ya. Bayangkan gitu, dalam 25 tahun, kita 11 kali lipat naik pendapatan per kapita kita. Ya. Daya beli juga tinggi di sini. Ya ada memang masih kekurangan-kekurangan di mana-mana gitu ya. Tapi sekali lagi itu manusiawi ya. Karena obsesi atas kesempurnaan itu tidak pernah salah, tidak pernah ada kecacatan sedikit pun, itu adalah sifat yang Malaysiawi. Oke, demikian dulu video kali ini dari saya. Mari menikmati kekonyolan tetangga kita ya.
yang mungkin hari ini sedang bersukaria karena kemarin baru saja menang 2-0 tim nasional B23 mereka melawan saudara tua mereka Bangladesh, saudara serumpun mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.